Oke, balik lagi bersama saya yaitu Faisal Balbana. Di sini saya akan sedikit memberikan berita yaitu mengenai di tengah perkembangan pesat industri digital, hobi bermain game kini tidak lagi dipandang sebagai aktivitas sia-sia. Bagi sebagian anak muda seperti teman saya yaitu Aga, bermain game justru menjadi ladang penghasilan yang menjanjikan, yaitu game seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan lainnya. Dalam mendulang cuan, pendapat diperoleh dari berbagai jalur, mulai dari memenangkan turnamen, joki akun, serta donasi dari penonton live streaming seperti YouTube, TikTok. Baik permisa, kali ini saya bersama narasumber, yaitu salah satu anak muda yang hobi bermain game menjadi sumber penghasilan. Jadi dari saudara mungkin bisa ceritakan dari pengalaman atau bagaimana dari awal sampai saat ini. Tuh, kepada saudara dipersilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Aga, atau nama saya itu aslinya Raga ya, cuman dipanggil Aga sebagai panggilan. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang dari saya bermain game ini, dari yang saya tidak menjadi dari sia-sia dan menjadi bisa berpenghasilan sehingga saya bisa mengasih kedua orang tua saya, buat jajan saya dan keseharian saya, dan tanpa meminta duit jajan dari orang tua lagi, dan itu suatu kebanggaan pasti ya bagi kita sendiri. Ya, benar. Jadi saya akan menceritakan, jadi dulu itu sekitar tahun 2019 ya, 2019. Dulu itu saya pertama kali mengenal game online itu dulu itu PUBG Mobile. Ya. Pertama itu saya terjun ke dunia game FPS seperti itu, Mas. Ya, game PUBG Mobile. Jadi saya itu ya selalu bermain itu dari pagi saya bangun, saya lagi makan, saya login itu, saya bermain sampai larut malam. Dan akhirnya saya karena saya suka bermain itu, saya juga akhirnya mencari-cari kan sebuah kayak squad gitu, Mas ya. Tim lah ya, sebuah tim gitu ya. Dan kebetulan saudara saya yang berada di kampung nawarin saya, lu mau masuk nggak gini kata dia kan. Ya udah, coba saya ini kan. Nah dari situlah saya memulai sebuah karir ya. Karir ya bahasanya ya. Saya memulai sebuah karir saya dari bidang game. Nah dari situ saya mulai mengikuti kompetitif dari situ. Saya ngikutin turnamen, sudah banyak yang saya menang ya, seperti dulu tuh di Transmart, dulu ada juga di Pokor, Mas. Oh, di Pokor ya, saya juara 1 kalau di Pokor. Kalau di Transmart saya juara 2 kan. Nah itu saya berpenghasilan dari situ. Awal berpenghasilan dari game itu dari PUBG itu. Cuman setelah beberapa lama kemudian, karena banyak yang sudah ingin berkeluarga ya. Karena saya kan di situ paling muda ya. Saya kelahiran tahun 2005 kan. Mereka tuh udah di atas saya lah. Mereka udah punya calon semua, jadinya bubar, Mas. Jadi nggak bisa lanjut lagi itu. Nggak bisa, percuma. Jadi kalau saya main PUBG itu ya sekedar main aja, nggak bisa berpenghasilan. Ya walaupun seperti itu ya saya tetap suka kan bermain PUBG itu kan sampai larut malam. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah game. Situ saya pindah ke Mobile Legends. Dulu kan Mobile Legends masih zaman-zamannya baru tuh ya. Tren-trennya ya. Masih zaman tren-trennya, zaman-zaman turtle masih bisa ditarik-tarik. Itu berarti sudah lama sekali ya. Udah lama banget, Mas. Saya udah terjun di situ pokoknya ya. Saya belajar lah. Itu kan pertama kali ya saya belajar main game yang MOBA gitu kan, 5 versus 5 gitu kan. Saya nggak ngerti apapun di situ. Saya diajarin sama saudara saya. Dulu tuh saya, aduh Mas, dark system sekali ya. Mainnya sering mati ya. Ya gitulah. Dan kelamaan saya bosen main itu. Saya bosen. Alhasil saya pindah lagi ke PUBG Mobile. Bukan. Ke Free Fire. Iya. Di situ saya kurang nyaman juga ya sama Free Fire ya, karena bukan bidang saya. Main jam set gitu saya nggak terlalu lincah ya. Jadi akhirnya saya balik lagi ke PUBG itu. Nah di PUBG itu saya
coba buka YouTube lah ya, buka channel. Tapi saya tutup channelnya karena sepi gitu kan. Ada yang nonton, cuman itu ya sepi Cuman gitu. beberapa orang Iya. aja gitu ya. Oke. Fenomena anak muda menghasilkan uang dari game. Pola pikir generasi saat ini. Data dari Asosiasi Game Indonesia atau AGI menyebutkan bahwa industri game di Indonesia terus tumbuh pesat dan berpotensi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi digital. Mungkin itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan dari sebuah kisah narasumber tadi yang tentang perubahan dari hobi bermain game yang sia-sia kini menjadi sumber penghasilan. Saya Faisal Rafi Albana, mohon pamit.